Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Terima kasih sebelumnya buat kalian yang udah mendukung channelku dengan like, subscribe, and share videoku. Jangan lupa yang belum subscribe, please dukung channelku dengan like, subscribe, and share video-videoku. 18 tahun yang lalu, sebuah tragedi yang mengerikan terjadi, merenggut 54 korban jiwa yang mayoritas adalah siswa dan siswi SMK Yapemda 1 Sleman. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu cerita tragedi Python? Ya, di video kali ini aku akan bercerita tentang tragedi Python, kronologi singkat dan fenomena mistis setelah tragedi tersebut. So, tonton terus videoku ya. Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 malam hari, bus pariwisata yang membawa puluhan siswa dan siswi SMK Yapemda 1 Sleman mengalami kecelakaan di Jalan Raya Kecamatan Banyuglugur, Situbondo. Seluruh penumpang bus tidak ada yang selamat dari kecelakaan ini, kecuali sopir dan kernetnya. Dan ini dianggap sebagai salah satu kecelakaan bus terparah di Indonesia pada waktu itu. Sebanyak 54 orang siswa dan guru SMK Yapemda 1 Sleman di Situbondo terbakar hidup-hidup karena terjebak dalam bus setelah ditabrak oleh truk. Rombongan tersebut dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta setelah melakukan studi tour dan wisata di Bali. Saat ditanjakan dekat PLTU Python sekitar jam 19.30 malam, ada truk melaju kencang dari arah yang berlawanan. Tabrakan tak terhindari. Bus yang berhenti mendadak lalu ditabrak truk pengangkut mangga dari arah belakang. Tangki truk tronton pecah dan terpercik api dari sekring listrik bus. Ini yang menyebabkan munculnya percikan api dan akhirnya merembet ke badan bus. Kobaran api kian membesar. Kebakarannya terjadi sangat cepat, teman-teman, karena di dalam bus banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti jok, tas, karpet yang ditaruh di kursi. Kecelakaan di jalur Pantura, tepatnya di Banyuglugur, 15 km barat Situbondo atau 3 km timur PLTG Python, menimbulkan bunyi benturan yang sangat keras. Korban yang tewas banyak ditemukan di bagian belakang bus di dekat pintu. Api merambat dengan cepat dari bagian depan bus, sehingga para penumpang yang panik berlarian ke arah belakang bus. Sambil berteriak minta tolong, berusaha untuk keluar dari sana, tapi pintu tidak bisa dibuka. Mungkin karena pintu dalam keadaan rusak akibat tabrakan. Pintu depan rusak lantaran ditabrak oleh truk trailer, dan pintu belakang rusak akibat ditabrak truk lain karena bus berhenti mendadak. Jadi, andai tidak rusak akibat ditabrak, mungkin pintu tetap bisa dibuka. Ada warga sekitar yang mencoba menolong, nekat masuk ke dalam bus, dihalangi warga lain karena mempertimbangkan keselamatan. Tangki bus bisa tiba-tiba meledak kapan saja. Teriakan minta tolong bersaut-sautan, tapi tidak ada yang bisa menolong karena api sudah membesar. Teriakan para korban sangat menyayat hati. Lalu terjadilah ledakan dari tangki bensin bus dan letupan kecil yang akhirnya membuat warga sekitar mundur menyelamatkan diri. Api berkobar semakin besar dan suara para korban kian melemah sampai akhirnya menghilang, tidak terdengar lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam bus juga tak dilengkapi alat pemecah kaca, sehingga penumpang tidak bisa menyelamatkan diri ketika bus terbakar. Sopir selamat setelah melompat dari bus, sedangkan kernetnya memecah kaca bagian depan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya.
Sopir truk dan kernetnya dijadikan tersangka. Ternyata supir truk yang menabrak bus dari arah depan ini, teman-teman, adalah supir pengganti yang baru pertama kali mengemudikan truk di jalan. Waduh. Nah, pada waktu itu, teman-teman, SMK Pemda 1 Sleman ini menggunakan 3 bus untuk berwisata ke Bali. Sebenarnya bus ketiga ini sering mengalami sial selama perjalanan. Bus ini 2 kali pecah kaca dan pernah tersangkut listrik. Tapi justru malah bus kedua yang mengalami kejadian tragis. Siswa yang ada di 2 bus lain tidak sadar kalau ternyata bus tersebut pulang tak membawa nyawa. Ya, wajar ya, jarak antara bus cukup berjauhan. Posisi bus nomor 2 yang naas ini berada di bagian belakang. Untuk mengevakuasi korban dibutuhkan waktu 5 jam lebih, sebab rata-rata badan korban terjepit di antara kursi dan kondisi fisiknya gosong akibat terbakar. Di antara para korban ada yang bagian tubuhnya tidak utuh lagi karena terbakar. Lebih kurang jam 2 dini hari, semua korban akhirnya dapat dievakuasi dari badan bus. Korban yang tewas sebanyak 54 orang terdiri dari 51 orang siswa dan siswi, 2 orang guru dan 1 orang pemandu wisata. Jenazah para korban dibawa ke rumah sakit untuk keperluan autopsi dan identifikasi. Banyak potongan tubuh yang hancur, organ tubuh yang tidak lengkap, tubuh yang menempel satu sama lain yang menyulitkan proses identifikasi. Banyaknya jumlah korban yang meninggal dunia memaksa pihak RSUD Situbondo menggunakan balok es untuk mengawetkan jenazah agar tidak cepat membusuk. Ini karena ruang kamar mayat rumah sakit tidak terlalu besar. Jadi mayat-mayat yang sudah diidentifikasi langsung dibungkus dengan kertas plastik pembungkus mayat, lalu ditempatkan di jalan lorong yang menuju ke ruang kamar mayat, sambil disekat-sekat dengan es balok. Pada waktu itu, teman-teman, belum ada fasilitas cold storage untuk mengawetkan mayat. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar serius. Ada bagian tubuhnya yang hilang dan beberapa sulit dikenali. Tapi memang, selain faktor kesalahan manusia, teman-teman, daerah Banyuglugur ini pada saat itu memang dikenal sebagai kawasan rawan kecelakaan atau jalur tengkorak. Karena kontur jalan yang bergelombang, banyak tikungan dan tanjakan, sedangkan penerangan lampu di area ini juga sangat minim. Kecelakaan ini akhirnya membuat pemerintah tergerak untuk membuat peraturan baru. Seluruh armada bus wajib dilengkapi alat pemecah kaca saat darurat dan pintu keluar cadangan yang bisa langsung terbuka saat terjadi kecelakaan. Konon, setelah kejadian itu, menurut penjaga sekolah, di ruangan kelas siswa dan siswi yang tewas tersebut, lampunya tampak menyala di malam hari seperti ada kegiatan belajar mengajar dan suara riuh anak-anak sekolah. Tapi, saat didekati murid-murid yang sedang belajar itu, muka dan tubuhnya gosong, hangus terbakar. Di tempat kejadian kecelakaan pun, pengendara yang lewat di malam hari sering dihantui dengan penampakan bus yang berhenti di pinggir jalan. Bagian dalam bus menyala terang dan para siswa-siswi dengan tubuh gosong mengarahkan pandangannya ke orang-orang. Yang anehnya pada waktu itu, teman-teman, bus naas ini tidak berjalan ngebut, tapi kenapa truk dari arah berlawanan seolah tidak melihat bus ini? Bangkai bus sempat tergeletak di sana selama bertahun-tahun, sampai dijadikan monumen kecelakaan. Nah, baru pada tahun 2008, bangkai bus naas itu disingkirkan dan sejak itu semua kejadian mistis yang sering menghantui daerah tersebut perlahan menghilang. Kalian ada yang pernah lewat jalur tengkorak ini? Please tulis di komen pengalaman mistis kalian. Sekian cerita kita kali ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channelku dengan klik subscribe. So, tetap sehat, tetap semangat, ikuti protokol kesehatan. See you guys on my next video di Lain Cerita. Bye.